Oke, balik lagi kita di podcast Asal Aja. Kali ini kita akan membahas tentang musik. Disclaimer, ini bukan podcast musik. Gimana nih, kita perlu perkenalan dulu nggak nih sama narsum-narsum kita pada hari ini, Kak? Boleh. Dari mana enaknya? Dari kiri deh. Dari kiri. Boleh. Coba. Kenalin, nama gue Kurt Dunga. Nama panggung lo Kurt Dunga. Gue jadi penyanyi aja. Kelihatan banget pecinta musiknya kan. Adanya Kurt Cobain ya kan. That's it. Selanjutnya. Nih, Nama gua Nabil. Nabil. Nih, nama panggungnya. Gak ada, gua pecinta musik doang. Yang terakhir, narsum kita. Nungguin. Ya, nama gue Nopal. Ada nama panggungnya. Siapa? Nopal Clapton. Klepto kali Klepto. Oke, balik lagi semua teman-teman ke tema kita pada malam hari ini, yaitu tentang musik. Gimana nih, Mas Wax? Kalau tentang musik, ada nggak yang mau tanyain ketiga narasumber kita pada kali ini? Mungkin pertama-tama kita kita tanya dulu nih, lagu apa sih yang sering diputar sama mereka bertiga ini gitu. Lagu apa, maksud genrenya? Atau Oke, boleh kita mulai dari genre. genrenya ya? Iya. Dari kiri lagi apa sekarang dari kanan? Enaknya. Sekarang dari kanan. Dari kanan. Boleh. Kalau lu, Mas Nopal, kira-kira nih lagu apa, genre apa yang paling sering lu putar? Lu Gen Z kan, Gen Z? Milenial. Milenial. Muka lu malah apa kalau 2000 Gen apa? Gue awal kenal musik itu lagu Ariel gue. Ariel. Iya, pas kecil tuh. Ini awal kenal musik dan tahu lagu. Iya. Ariel Noah. Tapi yang paling sering sampai sekarang musik genre apa yang lu dengerin? Sekarang sih berubah ya. Dari SMP gue dulu suka EDM. IDM. Iya, EDM terus apa sih namanya? Kalau EDM yang keras tuh apa sih namanya? Breakbeat. Elektro. Gue ngikutin banget ini Avicii, Martin Garrix tuh gue ngikutin gue. Apalagi tuh dulu banget yang Terus Skrillex ya. ini apa? Si kertas Skrillex. Skrillex. Sama satu lagi Bill. Apaan? Siapa ya? Hardwell. Tuh gue. Kalau genrenya berubah. Sekarang gue lebih suka punk gue. Oh, Pak. Sekarang berarti selanjutnya Nabil. Kita lanjut Gimana? nih dengan selanjutnya. Sebetulnya bingung ya nentuinnya karena gimana mood aja. Kalau musik kadang kalau misalkan lagi lagi galau nih, misalkan lagi sedih, pasti kita kan ke lagu pop tuh yang sedih-sedih gitu kan, yang melo-melo. Misalkan lagi senang, happy atau sama teman-teman kan yang genrenya mungkin kayak popang kayak gitu. Gimana? Atau DJ gitu-gitu Popang tuh. gimana? Hah? Popang. Popang ada. SHA gitu-gitu ya. Iya. Kayak gitu-gitu. Imo lah ya. Oh, imo malah gue nggak tahu tuh, gue nggak suka. Nah gue tuh semua genre lagu mungkin nggak semua ya, banyak lah genre lagu yang gue suka. Cuman gue tuh sampai sekarang tuh nggak pernah masuk genrenya punk yang terlalu teriak-teriak dulu, yang orang-orang biasa suka apa sih namanya tuh, mosing gitu tuh, yang terlalu ini. Mungkin beberapa orang suka karena keabstrakannya mungkin ya, gue nganggapnya abstrak sih karena emang nggak ngerti lagu gue. Gue pengen diserang anak-anak punk nih. Coba anak-anak punk komen. Gembelan pang coba. Tapi Boleh diserang. punk di Indonesia sama punk di luar negeri beda aja. Punk di luar negeri tuh awalnya tuh kan buat Kayak memperjuangkan hak-hak gitu loh. Perlawanan kepada pemerintah. Kalau di sini ngamen anjing. Astaga. Tapi lu udah style lu udah kayak anak punk gak sih, Bil? Lanjut, Kurt Dunga. Andalan kita semua nih. Jujur gue versatile sih. Versatile banyak genre yang Janjian. dengerin dari zaman 60-an yang masih Beatles, rock. Terus lanjut ke 70 soft rock. Nyampe yang grunge grunge 90-an sampai yang zaman sekarang nih yang lagi viral timur-timuran juga dengerin
itu lagu timur sekarang jadi genre cuy. Iya, genre. Benar. Oke, tadi kita bicara tentang genre. Kan tadi udah dijelasin lah sama satu-satu narasumber kita pada malam hari ini. Nah, gue sekarang pengen nanya nih, dari genre yang pernah lu suka dan lagu yang pernah lu suka ya, ada nggak sih satu lagu atau beberapa lagu nih lu suka, lu sering puter, tapi lu malu ngakuin kalau lu suka lagu itu? Ada nggak? Satu lagu aja, satu lagu. Kalau beberapa lagu gitu mungkin. Coba dari tengah. Gue Gimana, Bill? Coba. Dari kalau ente. gue ini satu lagu yang sebetulnya gue suka banget, cuman gue malu ngintelnya dangdut pasti. dangdut. Dangdut zamannya Meggy Z. Terus siapa lagi? Arafik Mansur S, Arafik boleh. Magic Z itu yang sakit gigi kan? Sakit gigi Meggy Z sama Benang Biru. Gue rasa juga beberapa orang suka juga sama lagu-lagu dangdut di kondisi tertentu ya. Benar. Makanya kalau misalkan kita nanya ke orang, lo suka genre apa? Gue enggak. Nggak selalu tok di satu genre menurut gue. Tapi dangdut enggak gue. Dangdut enggak gue. Enggak pernah dengerin mesti. Kan lu beda sendiri. Enggak. Gitu sih. Nggak sih kalau lu gue. bilang semua orang, gue enggak ngerasa. Iya, nggak semua orang. Berarti kalau Nabil ayo Nita. Selanjutnya siapa? Saya mau duluan nih. Masa gitu? Gue pilih ya. Boleh dari sini. Sang bintang terakhir aja. kalau gue kayaknya Taylor Swift sih. Taylor Swift. Iya, jujur kan kita kan anaknya rock banget ya kan. Style udah Ini kayak bohongan gue nih. kayak bolong-bolong ngapa omongan. Gue selalu. Di sini kita narasumber nggak saling kenal ya. Iya. Ini lagu ini. Ditarik Para pecinta musik dari pelosok Indonesia. Indra Safri, nyari dari pelosok. Apa tadi Taylor Swift? Iya, Gimana tuh? Kenapa? Soalnya kan dia kan identik banget sama cewek nggak sih? Iya. Kalau Taylor Swift tuh Oh iya. lagu cewek didengerin sama cewek-cewek. Kita kan sebagai anak yang Rebel ya. banget ya. gini banget ya kan. Malu. Kita malu lah. Cuma suka. Jujur boleh. Boleh. Oh, Nyampe. feel iya. Kalau Nopal Ali sekarang apa? Yang gue suka tapi Iya. malu ya. Gue waktu itu pernah dengerin. Aduh anjir, gue lupa lagi nih. Kan dikasih paling terakhir biar lu mikir dulu tadi itu. Sibuk ngurusin orang nih. Lu terakhir ngasih lu terakhir. Enggak, maksudnya tuh gue yang gue tangkep gue nggak suka karena gue semua lagu gue dengerin kecuali yang dangdut ini dangdut nggak dengerin gue. Semua lagu lu dengerin terus nggak ada yang malu lu dengerin di depan banyak Ada, orang. ada. Nah iya apa itu pertanyaan itu? Hindia sih. Hindia. Iya. Kenapa malu? Kenapa malu dia? Kayak India tuh banyak ini biasanya dicapnya lu ada masalah apa lu dengerin dia. Nah, Itu yang cuman kan membuat emang malu. gue dengerin dia udah lama banget dari sekolah gue. Cuman ya tren sekarang kan lebih booming lagi dibanding dulu ya. Oke, berarti dari 3 narasumber kita ada lagu-lagu yang udah disebutin yang mereka suka tapi malu. Nah selanjutnya kita ada Dari- pertanyaan lagi nih. Oke. Apa tuh? Tar. Gue menanya nih kalian ini lo ini kalau dengerin lagu tuh dari liriknya atau karena nadanya yang enak gitu atau tim yang dengerin yang penting bisa ikut nyanyi walaupun salah liriknya asal liriknya kayak gitu. Latin Ablet ya. Coba dari Nopal, mana? Nopal. Gimana Pak? Gue banyak sih. Banyak Yang- apa ya? Ya kayak ada beberapa lagu gue suka karena drumnya, karena gue suka Aransemen. suka aransemen itunya. Terus ada beberapa lagu yang karena emang gue suka nih sama vokalisnya itu. Berarti Nah, karena orang di dalamnya. ya jadi kan menurut gue lagu ini sebagai apa ya, mungkin acuan buat ngebentuk pribadi kita aja sih. Kayak misalkan gue ketika gue suka sama satu vokalis dan satu band itu otomatis gue bakal ngikutin apa yang gue suka. Nah mungkin kalau misalkan lirik itu terlalu ini sih, terlalu luas ya menurut gue, karena lirik itu kan tergantung kita memaknai dan
relate atau enggak dari lirik itu kan, lirik itu kan. Jadi menurut gue kalau gue sendiri ya gue suka apaan aja. Jadi lu lebih ke lagunya enak nih, nggak penting liriknya cocok buat lu atau liriknya dalam atau gimana, yang penting lagunya nyambung di lu Gue lebih ke masuk gitu. aransemen sih gue. Lebih ke alunan musiknya karena kan gue suka drum kan. Itu makanya gue suka musik-musik keras. Mungkin kita lanjut ya. Sekarang ke kiri. Kurt Dun Apa ya. tadi? Gue jadi sang bintang nih sekarang. Karena nada, dengerin karena lirik atau karena nadanya ya? Iya. Kalau kata Gustiwi mah kan lagu tuh harus endikup almarhum, Enak di kuping ya. iya harus enak di kuping, minimal jadinya menurut gue sih harus nadanya dulu ya, karena kalau lirik tuh kita harus bener baca, apalagi misalnya kayak lirik lagunya lagu bahasa Inggris gitu atau bahasa Spanyol kan kita harus ngertiin dulu. Jadinya nggak mungkin langsung nangkep gitu misalnya suka dari lirik ya, jadinya minimal nadanya dulu nih masuk nih enak di kuping nih, Ke Spanyol. jadinya kita baru tuh bisa enjoy liriknya, kita bisa dalemin liriknya. Berarti kali pertama itu dari nada, terus baru ke lirik. Tahapannya seperti itu ya. Oke, kalau gitu lanjut Sang bintang. sang bintang. Kalau gue denger lagu antara suka sama nadanya atau sama liriknya, bener sih gue sepakat sama dua teman gue ini. Kalau misalkan denger lagu tuh pasti dari nadanya dulu, karena gue kalau denger lagu dari nadanya dulu tuh nggak peduli juga sih liriknya apa ya, liriknya apa gue kadang nggak peduli asal nadanya enak didengar, karena buat asik-asik aja. Cuman satu sisi gue pun kalau misalkan di kondisi-kondisi tertentu ya, misalnya kita lagi galau-galau bukan tentang cinta doang, galau masalah kehidupan dan lain-lain, kadang kita suka nemu lagu yang liriknya relate gitu loh, walaupun ada gue akun gak enak, jadi gue dengerin tuh lagu karena relate aja, tapi lama-lama jadi suka gitu. Jadi gue nyimpulin kalau misalkan semua nada tuh tergantung selera ya, orang bisa suka atau enggak. Cuman kalau misalkan sering kita denger, lama-lama hafal sendiri, enak sendiri gitu. Tapi gue tetap lebih prioritasin nada dulu dibanding lirik yang relate gitu. Cuman gue mau kasih statement. Apa tuh? Gue kadang suka mikir aneh sama sekarang ya, ketika orang dengerin musik. Menurut gue sekarang orang dengerin musik itu kebanyakan karena kayak FOMO. iya FOMO, pengen dilihat. Lu emang semua orang bilang FOMO sih. Jadi kalau misalkan ternyata dengan cara dia mendalami dia gak menikmati gimana? Jadi menurut gue sebenarnya seni itu dinikmati itu secara abstrak ya, gimana kita nyamannya aja gitu. Jadi tidak harus diulik, tidak harus diapa. Jadi kadang gue pun dengerin banyak band itu emang gak pernah ngulik, kayak misalkan yang tadi Nopal bilang ya, harus denger dari album ini. Gue kadang mau denger lagu random aja gitu, random sesuka judulnya ini, oh ini judulnya enak nih, udah gue denger gitu, nggak perlu gue albumnya keberapa dan lain-lainnya, karena gue menikmati aja setiap nada dan liriknya gitu. Kalau misalkan kita terlalu mikiran soal gitu, berarti kita ibaratnya kita menikmati lagu untuk kebebasan ya, bukan untuk pusing ya. Kalau kita mencoba itu, tapi semua orang kan beda-beda. Mungkin kenikmatan Nopal itu adalah mengulik musik, ngerasa feelnya lebih dapet di situ. Kalau gue bukan tipikal yang kayak gitu. Gue tipikal orang musik enak, ya udah gue denger. Kadang gue denger musik lewat FYP aja nih, nggak tahu gue yang nyanyi siapa itu. Kita kadang kalau misalkan mau denger musik, nyari judulnya itu nulis lirik di Google tuh kan, nulis lirik ntar keluar sendiri gitu. Jadi serandom itu aja, sebebas itu aja kita menikmati seni gitu loh. Karena orang seniman itu ya menciptakan itu untuk dinikmati. Seniman itu ngerasa punya seni itu buat dia sendiri sebetulnya gitu. Kalau orang lain menikmati dengan bebas, seniman juga senang sih pasti tanpa harus diulik. Ya ribet juga sih misalnya lu dengerin misalnya nih lu baru nemu apa Metermos tuh rapper Indo, lu harus kulik dia bikin lirik ini karena apa, itu ribet juga. Kalau gue setuju sama statement lu, kalau lu bener-bener suka sama tuh band, misalnya nih gue demen banget nih sama Nirvana, gue kulik tuh si Kurt Cobain kenapa, alasan dia bikin lagu kayak gini kenapa,
Terus Dave Grohl habis bubar dia bikin band baru, bandnya kayak gimana itu gue ikutin tuh, soalnya gue bener-bener demen banget. Tapi misalnya kayak lu denger lagu selewat, misalnya lagu viral di TikTok nih satu, penyanyinya nggak ada background apa-apa, kita cuma tahu lagunya itu doang, kan aneh juga Pal kalau harus diulik. Enggak, tapi gue buat statement ini ya. Nggak, ini maksud gue tuh sering banget ngeliat tuh bukan orang yang sekedar gue oh ya udah nih musik gue nikmatin, itu gue nggak masalah. Cuman yang jadi masalah tuh ketika misalkan Dia pamer. mengakui bahwa gue nih ini banget. Ya misalnya gue Beatles banget nih. Iya gue Beatles banget nih, tapi Poser, dia- orang-orang poser. nah maksud gue ketika misalkan oh gue suka Beatles, nggak bilang kalau gue Kalau Beatles banget. kalau dia udah ngasih statement gue suka banget nih, terus lu tanya, wajar. Iya setuju itu gua. maksud gue Tapi kayak misal kayak selewat doang ya, kayaknya capek juga. Ya jadi ada pro kontra lah dari statement Nopal ini, pasti ada lah pro kontra. Pasti ada. Bahkan nanti mungkin teman-teman kalau ada yang kontra sama dia boleh komen di bawah, atau ada yang kontra sama narasi yang lain boleh juga komen di bawah. Nah, ini ada pertanyaan yang masih menyambung nih sebetulnya sama obrolan kita tadi. Nah, menurut kalian nih untuk tren yang sekarang terjadi, maksudnya tadi udah dibahas juga terkait lagu-lagu yang muncul di FYP. Nah, menurut kalian tuh lagu-lagu itu tuh beneran enak atau itu cuma lagi tren aja gitu? tren. Dari lu tren. Kenapa tuh? Musik bisa dikatakan enak tuh kalau misalkan pendengar musiknya tuh nggak bacot sih kata gue. Ya udah, gue dengerin musik sekedar gue nikmat. Nah, menurut lu tuh lagu-lagu timur contoh itu emang ini mah lagu lagi tren aja apa emang sebetulnya enak menurut perspektif lagu lu? Menurut gue tren aja sih, karena ya kan rata-rata penikmat lagu-lagu timur tuh banyak kan anak muda ya, yang dia tuh menggambarkan lagu timur sebagai alunan musik untuk mabok. Lagu main bola. Untuk mabuk Bill, kalau gue mau jujur aja ya, karena mungkin dia ngedengerin temennya yang orang timur mabuk sambil minum kayak gitu, jadi dia ngerasa wah gue kayak mabuk banget nih. Berarti menurut lu lagu-lagu timur itu cuma tren aja ya? Nggak enak ya? Tren aja menurut gue. Orang-orang timur. Pace. Pace berapa lu? Pace berapa lu lari? Tapi menurut Cerlik. tapi emang ada Sio Ado gue akuin enak. Oh, Si Wanda tuh dari mana sih? Sio Ado timur. Timur. berarti memang nggak seluruhnya enak ya. Oke, berarti itu kalau menurut Nopal ada pembagiannya lah. Ada yang lagu-lagu FYP TikTok itu memang betul-betul tren dan memang ada yang enak juga. Nah, kalau dari Nabil gimana nih? Kalau gue karena ini loh, makanya prinsip gue mendengar lagu tuh sebetulnya enak atau enggaknya tuh ya gimana kita pas lewat, kayak contoh lagu TikTok nih ya. Lagu TikTok tuh kan orang-orang tuh naruh part musiknya itu kan di bagian refnya ya, di bagian yang enaknya ya. Jadi kita tuh dikasih pendengaran lagunya itu yang bagian enaknya. Kadang kalau misalkan kita coba di setel intronya itu kan kurang menarik kan. Petikan gitar doang. Iya, misalkan intro biasa gitu kan pasti nggak bakal suka gitu kita. Lagu-lagu TikTok tuh kadang gue suka denger awalnya tuh kadang suka nggak enak gitu kan. Cuman karena ya dipaksa denger aja gitu sama FYP kan. Iya. Kita mau nggak mau denger gitu, mau nggak mau denger lah kok. Ya gimana mood kita denger? Oke juga enak ya. nih. Kok lama oke juga ya. Banyak ya lagu-lagunya apa tensi itu kan, itu awalnya gue nggak suka tuh. Awalnya gue nggak ini, lagu apaan begini ya. Gara-gara sering lewat aja nih, gara-gara sering lewat, terus temen juga sering ngetel, orang juga kadang sering nyanyiin juga. Nah lama-lama ya kita jadi ini, jadi kebawa suka gitu loh. Jadi gue ngerasa kalau gue tuh gampang terpengaruh lah sama musik untuk suka gitu loh. Tapi ada beberapa juga musik yang pernah gue paksain denger tapi emang gak suka sih gitu. Berarti pada akhirnya ada pengaruh tren juga yang bisa bikin Ada. lagu itu Ada, jadi suka ya. karena tren itu Iya, malah kita jadi karena suka. tren itu. Kalau nggak tren dan nggak diputer terus menerus ya kita juga pasti nggak bakal tahu lagunya. Kalau misalkan lagu itu diputer sekali dua kali doang kita juga pasti nggak bakal suka dan kita nggak bakal nyari Betul. gitu. Benar. Kalau dari gue ya, kan kalau lagu yang viral di TikTok itu kan biasanya dibarengin sama jogetan kan. Nah, kan? DC. DC, ya kan.
kita kan dibarengin sama jogetan-jogetan kan, jadi menurut gua lagu-lagu TikTok tuh buat kayak ke arah vibes aja gitu, bukan buat dinikmatin buat lu sendirian. Yes. Jadinya apakah itu lagunya enak? Ya enak karena banyak yang enjoy. Soalnya kan gituan tuh diukurnya lewat angka aja ya kan. Bukan joget. Misalnya streamnya tinggi, ya berarti lagu itu enak. Jogetnya kali lu suka. Jadi Itu masih salah satu. mungkin itu jadi lagu itu bisa enak atau enggaknya dari yang jogetnya siapa ya? Oke, berarti Itu sih. memang lagu itu pada akhirnya karena tren itu jadi ya mempengaruhi kita jadi suka lagu itu lah ya. Lu 11-12 lah tadi narasi yang menabil. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya nih. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari gua. Ada gak sih lagu yang bisa bikin lu keinget sesuatu dalam fase hidup lu? Mungkin dari contohnya keinget mantan atau Punya mantan, gue nggak punya mantan dia. keinget adek orang tua. Udah tahu kan? Udah tahu. Ada gak sih kayak lagu yang ngingetin lu akan situasi satu hal, misalkan kayak kemarin pas KKN kan itu momen sebulan kita masih nonton lagu atau gimana. Nah itu ada gak sih lagu-lagu spesial gitu, ini lagu ngingetin pada momen spesial lu juga. Nah sekarang dari Nabil deh. Nabil. Kalau gue lagu-lagu itu yang KKN tuh. Oh KKN? KKN tuh. Kayak kita merasakan juga deh. Iya sih. Apa tuh? Pertama ya kalau gue ya, Tabola Bale tuh KKN banget. Kedua lagunya Sore apa? Terbuang dalam waktu ya. Itu ada suara. Ada suara ya? Filmnya film sore. Film Sore. Bukan band Sore. Itu pasti KKN banget. Terus ada satu momen yang ini lagu satu Ebit G.Ade yang Berita Pada Kawan ya. Berita Pada Kawan itu gue inget banget dulu waktu gue tuh kan dulu SSB. Gue SSB. Kiper. Oh iya. Dulu gue SSB kiper. Gue gini-gini pernah mewakili Jakarta Pusat main di Ragunan. Jadi gue dulu kalau misalkan selesai SSB itu kan gue jam 1 siang itu berangkat ke SSB-nya, pulang tuh jam 4 sampai jam 5 itu gue selalu dijemput sama bokap gue naik mobil, sama nyokap gue juga gitu. Gue pokoknya pasti tuh kalau misalkan gue dari SSB pasti jemputnya pakai mobil sama orang tua gue. Nyokap. Iya ikut. Lagi akur dulu. Lagi akur. Terus dulu tuh gue tuh mobil gue tuh Kijang. Jadi pas nyetel itu bukan pakai radio, kaset dia. Komputernya itu selalu lagunya Ebit G.Ade. Berita Pada Kawan. Cuma kan itu kan CD-nya itu kan CD-nya albumnya Ebit G.Ade, cuman keputurnya tuh selalu Ebit G.Ade. Jadi yang Berita Pada Kawan. Jadi itu lagu abis gue pasti udah nyampe rumah. Jadi lagu-lagu terus itu nggak keputar karena gue udah sampai duluan. Nah makanya gue kalau denger lagu itu suka inget dulu waktu SSB. Itu kelas berapa ya? Kelas 3 SD apa ya? Kelas 3 kelas 4 SD. Coba coba kalau dari lu? Kalau gua ada tuh lagu yang bikin kita libur 2 tahun, Feeling Good. Tahu nggak lo yang pas yang COVID Yang ini ya, rokok gini nih. Feeling Good. Boleh. Itu anjing tuh lagu tuh. Sunday Beast. Sunday Iya. Best. Terus sama ini nih ada lagu Brad band If zaman 70-an. Boleh tuh. Itu gara-gara dikasih tahu sama mantan yang udah meninggal. Wah. Mantan lu? Lu apain ke mantannya? Nah, ngapa? Udah meninggal. Lu Astagfirullah. Jadi gue menyimpan dia di lagu itu sih jujur. Langsung aja. Bawa dari Nopal ada kan? Banyak lu. Banyak ya. Boleh, yang boleh. paling coba yang paling ada. Gua nginget banget COVID tuh. Iya COVID. DC-an. COVID tuh gua ini lagunya Rich Brian tuh. Yang mana ya? Midsummer Madness. Yang sama Sama Escape Bring, Racing. sama Bring. Iya. 88 Racing. Gitu. Itu. Wah, anjing ya, gue lupa tuh mau ngomong gitu juga. Kangen banget. Jojian dah. Itu gue inget banget sekolah. Iya, bener-bener. Sama kalau KKN ya. Kalau ngomongin KKN ya lagu gue benci malah. Karena Kalau
Taylor Swift. Jangan nangis. Kawan kita Kedelai hitam. karena kenangan manisnya. Lagunya apa lagunya yang lu pada akhirnya bisa benci? Banyak kan. Iya lagu apa? Taylor Swift. Taylor Swift, jujur Dengerinnya bareng. Iya. Satu earphone juga. Enggak. Buat TikTok. Di earphone satu doang. Berarti malah momennya momen buruk ya. Nah, itu yang bikin gue sekarang benci Taylor Swift. Berarti lu Benci orangnya, naruh Taylor orang di lagu itu. Tapi ada satu lagu yang keinget banget gue pas waktu gue lagi first love lah itu kan ya, first love gue Strawberry Cigarette. Troye Sivan ya. Si gay itu. Nah ini gue ada pertanyaan lagi. Ini buat ya kalian bertiga lah, maksudnya penikmat musik lah ya. Iya. Penikmat musik itu kan identik dengan yang namanya musik identik dengan konser lah. Nah menurut kamu menurut kalian menurut kalian konser itu tuh bicara tentang nonton musiknya atau tentang update story. Nah kalau menurut kalian juga untuk orang-orang yang konser itu bukan tentang musiknya tapi update story-nya aja itu gimana gitu. Dari Kurt. Oh, ini kan dari polisi skena dulu. Menurut gue sih ya hak mereka ya. Hak mereka ya kan. Tuh. Tapi kalau lu sendiri, Kalau gue pribadi sebagai kita ya pengamat musik, pendengar Pengamat ya. musik, Bung Toel. Analis. sebagai kita penikmat musik ya kan. Pundit. Sehati. Pundit musik kita harus nikmatin. Jujur gue sebel juga sih sama orang-orang kalau konser ngangkat HP. Ya oke lah di satu momen di satu lagu lo ngerekam, tapi bisa lo sepanjang konser begini aja lu kapan enjoynya gitu ya kan. Aneh gitu menurut gua Nontonin kalau HP jatuh. iya malah ngerekam mulu. Kalau ada orang lagi bakar rumah lu rekam boleh. Masalahnya ini lagi main gitar ya kan. tapi berarti balik lagi ya, setelah mereka tapi disayangkan ya. Iya. Karena kan itu lagi musik nih. Ya kenapa lu nggak nikmatin aja musik ya kan? Makanya udah bayar mahal-mahal ya kan. Karena pengalaman gue ketika gue nonton musik-musik ya hitungannya underground lah ya, itu kayaknya lo habis sih kalau lu dengerin musik pakai HP, hilang HP lu. Dicopet ini. Jadi kan musik-musik kayak gitu kan emang keras ya, bukan kayak misalkan emang lu nikmatin untuk ya udah gue suka nih kayak gue skydiving terus mosing segala macem kan. Skydiving. Diving. Iya kan, Crowdsurf anjing. skydiving Kalau dari pesawat nih. Iya. Itu anjing. skydiving itu dari panggung ini gila. Itu crowdsurfing anjing. Nah, maksudnya begini. Kalau skydiving nih, ini pesawat nih, lu dalam pesawat, Lompat. lu loncat tuh skydiving, Terjun lu bebas. terjun dari langit no. Ya pokoknya itulah gue. Oke, ini faktanya. Data aja kita main nih. Udah ngomongin orang skena ini musik salahnya musik. Soalnya ada waktu itu gue di Kemang ada itu Kemang Bogor. Kemang Jaksel. Parum dangdut semua aja. Hancur jalanan. Lagu Sunda. Acara ini band rumah sakit. Oh iya. Ada satu kayaknya yang menurut gue ini anak sekolah lah ya. Iya. Jadi dia satu circle datang, tiba-tiba kan lu tahu musik rumah sakit kan ada beberapa yang bisa dibuat sebagai kayak lu surfing segala macem, ada yang kayak udah buat nikmatin. Nah ini dia tuh salah memaknai musiknya rumah sakit ini. Jadi lagi santai tiba-tiba dia surfing
HP-nya hilang. Tuh, gue ketawain lah sama temen-temen gue. Kampung kata gue. Oke, ini kalau menurut Nabil nih gimana nih? Kalau gue Terkait. untuk konser, gue dari awal tuh selalu bilang ya, cara orang menikmati kan beda-beda. Sedikit sepakat lah tadi apa yang gue nggak omongin, karena itu kan duit dia, hak dia. Cuman kan kita juga nggak tahu kan kalau misalkan apa tuh pakai HP tuh mungkin mengganggu ataukah emang bener ngeganggu atau enggak ya, gue nggak tahu sih. Karena gini, kalau misalkan kita lihat adu gangguan nih misalkan, lo kalau konser HP-nya jangan ngerekam sampai atas segitu dong, ganggu penglihatan gue. Lo kalau nikmati musik nggak usah tanpa HP. Sedangkan ada orang yang nikmati musik dengan cara joget-joget rusuh, misalkan dia nggak main HP kan tuh, dia nggak instastory sama sekali. Ada juga mungkin suka ada yang skat gitu, ya kan, pembatas itu, terus dia berdiri di situ, dia gini, ya kan, itu kan dia juga kan menikmati musik kan, tapi kan dia juga mengganggu tanpa HP loh. Jadi kalau misalkan mau ngomong gangguan ya sebetulnya diksinya apa? Indikatornya itu adalah masa penglihatan. Udah sih, kalau misalkan kita kan nonton konser kan bukan cuma denger doang ya, tapi kan ngelihat artisnya. Ya bisa dikatakan mengganggu, berarti ketika penonton itu nggak bisa melihat artisnya itu. Ya kan, makanya orang-orang tuh suka ngomong alasannya HP lu ini ngalangin gua, jadi gua nonton HP lu nih. Bukan alasannya, ya apa bedanya sama lu yang berdiri ini terus lu naik ke pundak orang, itu kan menghalangi pandangan orang juga. Gitu loh kan. Berarti menurut gua ya itu kebebasan orang ya, lo kebebasan mau berekspresi dimanapun ya bebas gitu loh. Kalau misalkan kamu keganggu, ya lo private aja nonton ya. Ini Karena aja, dengerin di Spotify aja. lo ke karaoke aja nih lewat LC. Kalau mau keganggu ya kan, Bebas dari gangguan orang-orang kan. iya, jadi sebetulnya itu hak orang, nggak masalah orang tuh mau seperti apa tuh nggak masalah menurut gue. Buat semua orang nih, ketika lu nonton musik-musik keras, metal, hardcore, ngepang ya kan, lu bawa cewek tapi cewek lu takut kesentuh, lu bego. Anjing lucu lagi. Lu ngapain bawa cewek? Nih logika nih. Jangan, ini cut. Oh, ini cut. Jadi gue pernah ada pengalaman. Gue lagi nonton musik metal, belakang gue orang bucin nih. Wah, kalau gue lihat sih dari atas bawah skena banget, jujur. Skena banget lah, kayak wah ini orang kayaknya skena banget nih. Kesenggol dikit sama tas gue, karena kan emang kalau itu kan ruangnya sempit ya. Namanya lu hardcore ya kan, terus juga ngelukis underground kan rata-rata emang kayak gitu kan. Tiba-tiba cowoknya ngomel ke gue, Gimana tuh? bang biasa aja bang. Dalam hati gue, lah siapa suruh bu cewek, tau gak lo maksud gue? Dalam hati doang tuh balas ya. Iya, karena gue udah ngomong nih ke temen gue, nih belakang gue rese banget ya, tampolnya bego gitu. Cuman gue nggak gue gubris karena males ntar ribut kan. Oke, tepuk tangan dulu dong buat obrolan kita pada malam hari ini. Gua mengucapkan terima kasih buat 3 narasumber. Nah, terakhir teman-teman semua, ada kata-kata nih dari partner gua, kawan gua, Mas Wax. Silakan. Jadi kesimpulannya, musik itu soal rasa, bukan soal siapa yang paling paham. Dengerin aja yang bikin kalian nyaman, mau joget, mau galau, atau mau nyanyi, fals pun gak apa-apa. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Peace out.